Sekalian ini kita akan mempraktekkan bagaimana membuat kekurangan gaji di sini. Jadi toolsnya adalah kita buka user sebagai PPABP, kemudian kita pilih dulu pegawainya. Pertama-tama kita cetak kartu pegawainya. Ya. Sini namanya adalah Katrina. Sama satu lagi Hamdani. Tujuannya kita bisa melihat pada bulan tersebut apa saja yang sudah diterima oleh si pegawai itu, ya. Jadi ini kita ada dua, pertama Hamdani, yang kedua Katrina. Yang kedua, kita bisa melihat membuka ini referensi daftar gaji. Ini bisa dipakai sebagai pedoman. Di sini kita kasusnya adalah untuk Katrina itu dia memperoleh kenaikan pangkat pada 1 Februari gitu ya. Jadi kita buka satu tab lagi di sini. Tujuannya nanti satu bikin untuk tab kekurangan, satunya kita bisa memeriksa tab SK. Jadi di sini sebagai pedoman kita untuk membuat SK-nya nanti. Jadi kita anak satker, si Katrina kebetulan ada di sini. Kemudian kita buka data pegawai. Nah, kita cari Katrina. Nah, di sini bisa kita lihat. Kita masuk satunya untuk tab perubahan, satunya di sini kita pakai di kekurangan. Nah, untuk Katrina cara menghitungnya seperti ini. Karena dia mendapatkan kenaikan pangkat di 1 Februari, nah kita cek dulu apa-apa saja yang telah dia peroleh setidaknya di 3 bulan terakhir atau 3 nomor gaji yang terakhir gitu ya. Jadi di sini saya kita pakainya Januari gitu ya. Januari dia di 2744500. Di sini kita bisa kopikan, kemudian kita pindahkan ke sini. Dia golongannya adalah yang berikutnya. Ini kita cari di sini. Di sini kita cari, kita masukkan angka ini. Itu di golongan mana? Nah, ternyata dia ada di 3A 4 tahun. Nah, kolom C ini adalah tahun 2019 ya. Coba kita bikin freeze pen dulu, bekukan. Bekukan hingga baris 3. Masalah 2 baris ya. Nah, sini bisa kita lihat bahwasanya si Katrina nih adalah 3A 4 tahun. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat lagi Katrina di bulan Februari. Dia juga masih mendapatkan 2744500. Artinya dia masih sama di sini. 3A 4 tahun juga di nomor gaji 239, 236, 239. Nah, untuk bulan Maretnya, ini bulan Maretnya dia di angka 3089300 ya. Karena 3089300 ini kalau kita cari tabel itu berada di kolom ini 3B 2024 ya. Jadi dia sudah mendapatkan tarif baru di sini. Nah, artinya apa? Artinya di sini dia sudah mendapatkan gaji baru yang sesuai. Sudah 3B karena dia naik pangkatnya 1 Februari ya.
Nah, dia sudah dari 3A, dia sudah benar nih. Udah 3B tarifnya 2024. Yang jadi kekurangan, berapakah itu? Nah, cara menghitungnya seperti ini. Jadi kita bisa melihat di sini, di ilustrasi ini, di kolom seharusnya ini ada golongannya, ada tarifnya. Jadi ada selisihnya. Jadi selisihnya dia kita bisa melihat bahwasanya di bulan Maret dia sudah tidak ada selisih lagi. Jadi sudah benar selisihnya. Sehingga seharusnya dia diterima sekian. Kemarin dia menerima sekian dengan seharusnya sekian. Berarti gaji untuk Maret tidak ada kekurangan. Nah, kekurangannya mana sekarang? Kekurangannya kita cek Februari. Untuk Februari kita bisa melihat jika di sini ada 3.089.000 seharusnya. Kenapa demikian? Karena di sini dia sudah berhak mendapatkan SK naik pangkat yang baru. Di sini dia sudah mendapatkan 3B 4 tahun tarif 2024. Tapi yang dia terima adalah tarif 3A dengan tahun 2019. Nah, yang berikutnya di sini untuk bulan Januari juga ada kekurangan, yaitu dia masih 3A 2019, seharusnya dia 3A di tarif 2024. Nah, ini selisihnya sekian. Ini bisa kita lihat formulanya ya. O3 min M3. Di sini O. Ini. Nah, kemudian yang ini juga sama. Sehingga ketemulah perhitungannya sekarang sekian. 564.300. Nah, yang kedua ini untuk jika masih bingung kok ini seperti ini, bagaimana bisa menghitungnya? Ada salah satu ilustrasi yang lain. Ini seolah-olah kita buat sama ya. Seolah-olah buat sama untuk Januari Februari. Yang membedakan adalah untuk rinciannya. Jadi di sini rinciannya adalah ketika bulan Januari dia masih 3A 2019. Kemudian untuk seharusnya dia mendapat 3A 2024, sehingga untuk bulan Januari tetap. Nah, untuk bulan Februari, nah di sini yang ada perbedaan. Kita kalau di sini menghitungnya sekaligus, ini kita buat secara terpisah. Maksudnya terpisah di sini dia 3A 2019, semestinya dia ini mendapatkan 3B 2024. Tapi di sini saya pecah menjadi 2 kali perhitungan, yaitu dia untuk si Katrina ini bulan Februari kita naikkan dulu tarifnya disetarakan menjadi 2024 di golongan yang setara 3A. Baru dia mendapatkan kekurangan lagi untuk naik pangkatnya 3B ke 2024. Kira-kira seperti itu. Jadi inilah SK-SK yang harus ada di dalam perekamannya. Jadi di dalam SK perubahan kita harus merekam untuk golongan-golongan yang ada di sini. Jadi 3A 2024, 3B 2024, kemudian di sini juga harus dimunculkan semua. Nah, untuk bulan Maret tetap dia tidak ada kekurangan. Sehingga di sini kalau kita jumlahkan, ini adalah penjumlahan ya dari 3 ini, dia hasilnya akan sama dengan perhitungan yang atas ini. Ya, ini saya kasih warna aja. Nah, dia akan sama perhitungannya seperti ini. Sehingga kalau kita simpulkan di sini kekurangan 3 untuk kekurangan 3A 3B-nya itu nanti kita hitungannya, nanti ini ada yang 2 bulan, ini ada yang dapat 1 bulan. Ini kekurangan bertingkatnya seperti itu. Sekarang kita praktekkan di dalam aplikasi ya. Sini kita buat dulu. Sebelum ke aplikasi, untuk bagian kekurangan kita cek dulu SK-SK yang memang harus ada. Jadi seperti itu ya. Yang kita melihat SK sebelumnya, ini 3A04-nya pemberhentian. Kemudian di sini ada naik pangkat 3B ya. Jadi naik pangkat 3B ini tarifnya tarif baru 3B 2024. Ini sudah ada. Kemudian di sini sudah ada lagi 3B ini kenaikan
kolektifnya. Ini SK kolektifnya. SK kolektifnya di sini 3B05 2024. Dan satu lagi di sini adalah kita buat tarif kolektif untuk 3A tahun 2024. Kenapa demikian? Karena di bulan Januari orang ini masih berhak atas golongan 3A gitu ya. Dengan tarif 2024. Maka itu kita harus pisahkan di sini. Nah, sekarang bagaimana praktek di aplikasinya? Di sini kita buat dulu ya kekurangan gaji manual. Nih headernya kebetulan sudah dibuat. Ini kita nanti bisa Katrina Hamdani ya. Katrina Hamdani Jan Februari 2024. Bulannya Maret. Nih kita buat di tanggal 8 ya. Kemudian kita simpan. Ya, enggak mengaruh. Nah, kemudian kita pilih pegawainya di sini. Oh, maaf. Ini nanti Hamdani kita hapus karena dia berbeda anak satker ya. Dan kita cancel dulu. Hamdani. Kemudian ini kita pilih pegawai. Nah, di sini kita pilih Katrina. Yang pertama kita akan buatkan terlebih dahulu kekurangan yang 2 bulannya tadi ya. Jadi kita ambilnya ini aja. Jadi yang pertama adalah kekurangan tarif 2019 ke 2024. Nah, berdasarkan data ini kita nanti bisa lihat bahwasanya ini kita buatkan jenis pembayarannya adalah induk susulan, jenis SK-nya. Nah, di sini kita lihat antara yang kita pilih adalah SK yang 3A 2024 karena si Katrina ini untuk Januari Februarinya kita setarakan dulu golongannya menjadi 3A 2024. Ini kita cek dia masuk di SK 2306 dan SK sebelumnya adalah kita lihat lagi yang punyanya ini 3A 04 yang punyanya tarif 2019. Jadi di sini kita pakai dasarnya 2306 dan 2303. Ini gaji barunya 2306, gaji lamanya 2303. Ini udah otomatis ya 2303 untuk bulannya sampai dengan bulan Maret. Ya. Sini bisa kita simpan. Nah, kemudian ada satu lagi karena dia kekurangannya 2 kali yaitu tadi untuk kolektifnya. Sekarang kita naikkan pangkatnya menjadi 3B. Kita pilih pegawai lagi, pilih orang yang sama. Nah, di sini kita lihat lagi. Karena tarifnya sudah setara, berarti sudah sudah di tahun gaji yang sama mendapatkan di 2024, maka yang berikutnya adalah yang kita gunakan ini adalah nih 3B05. 3B05 dan juga 3A05. Sini kita bisa lihatnya. Atau yang 3B kita pakai SK naik pangkatnya aja ya. Sini bisa kita gunakan yaitu untuk isian di sini kita pakai ini, kemudian di sini kita bisa memasukkan dengan isian 2305 dan 2306. 2305 dan 2306 ya. Besarnya berapa? 1 bulan saja. Ya, 1 bulan saja. Kemudian di sini bisa kita lakukan simpan. Setelah sudah selesai, kita lakukan proses hitung.
Bisa kita refresh. Nah, ini Bapak Ibu selesai ya. Kalau sudah selesai, kita nanti bisa cek yang berikutnya di menu laporan cetak gaji. Nah, sekarang kita cek apakah itu sudah benar apa enggak, belum ya. Perhitungan tadi Katrina di golongan 3 sama rekap dan halaman luar ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat lagi di sini. Bisa selesai ya. Untuk halaman luar dulu. Untuk halaman luar kita bisa memeriksa nah di sini angka ini 564300. Jadi bisa kita cocokkan ya dengan ini 564300. Ini berarti indikasi ini adalah berarti kita sudah benar, perhitungannya sudah benar. Kira-kira seperti itu. Nah, satu lagi ilustrasinya adalah kita menggunakan nama Hamdani. Saya akan mencontohkan satu kali lagi, mudah-mudahan ini contohnya juga agak berbeda, mudah-mudahan nanti bisa diikuti. Yang pertama untuk Hamdani kita pindah dulu udah satkernya, berarti ini tinggal diteruskan. Setting anak satker kita di sini Hamdani. Setting anak satker ini ke Hamdani. Yang berikutnya kita cari di sini pegawai Hamdani. Kita cek perubahan sama satu lagi di sini kita menunya adalah proses kekurangan, gitu ya. Kita buatkan header terlebih dahulu, kekurangan 2024, kekurangan gaji Hamdani, tunjangan struktural. Nah, di sini bisa kita lihat terlebih dahulu untuk nama Hamdani. Sini untuk Katrina kita buang aja. Nah, ini untuk nama Hamdani sama kita tahapannya adalah melakukan cek di 3 bulan terakhir ya. Jadi di sini kita cek di sini Hamdani. Hamdani. Kemudian SK-nya ini struktural ya. Struktural. Kita cek dulu struktural mulai TMT-nya adalah Februari, berarti artinya 1 Maret mulai mendapatkan tunjangan gitu ya. Struktural 01 Maret gitu ya. Kemudian kita cek lagi untuk 3 bulan yang sudah berjalan. Di sini kita lihat nomor gajinya 235, 237, 240. 235, 237, Maretnya 240. Oke. Nah, kita lihat di sini si Hamdani untuk Januari dia tarifnya segini. Februari juga, untuk bulan Maret dia segini. Nah, sekarang kita periksa terlebih dahulu dia mendapatkan tarif yang mana. Nah, ternyata dia 4A 14, tarifnya 2019. Ini bisa kita lihat 4A 19, 4A 14 ya. Ini 4A 14. Di sini juga di sini juga 4A 14 ya. Nah, ketika bulan Maret ini kita lihat lagi 4A
4A, tapi tarifnya 2024 gitu ya. Nah, untuk Hamdani berarti di sini kalau kita lihat dia tidak ada kekurangan untuk tunjangan dari sisi gaji pokoknya, tidak ada. Jadi kekurangannya 2 bulan ini, yaitu semestinya dia dari awal Januari dia mendapatkan ini. Tapi di sisi lain dia ada kekurangan tunjangan strukturalnya. Ini bisa kita lihat nanti di hasil akhirnya ya. Untuk tunjangan strukturalnya untuk Januari, Februari, Maret. Nah, di sini ada perubahan nih mulai bulan Maret dan April. Jadi semestinya karena TMP-nya 1 Maret, maka dia 1 Maret itu sudah berhak menggunakan tunjangan ini. Tapi di sini dia masih tertulis 540 ya. Jadi kini kita bisa tambahin lagi ya. Ini plus tunjangannya 540.000 gitu ya, 540.000. Di sini juga 540.000. Nah, di sini juga 54.000. Juga 54.000. Nah, di sini ini 54.000, tapi semestinya dia 1260.000. 1260.000. Nah, artinya di sini kita bisa melihat bahwasanya untuk semestinya ini dia mendapatkan angka ini ya. Kemudian di sini dia juga harusnya memperoleh ini dan ini. Sehingga kalau kita lihat dia karena golongannya masih sama di 4A, orang ini hanya mendapatkan sebesar ini. Kita copy aja biar cepatnya. Ini perolehannya yang didapatkan oleh Pak Hamdani, sehingga kalau kita total dia akan mendapatkan sejumlah ini. Kita kurang dari P17 ya. Nah, orang berhak mendapatkan segini. Ini komponennya adalah gaji pokok dan juga tunjangannya. Jadi komponennya adalah ini saya pisah aja. Yang pertama ini gaji pokok dari tunjangan. Ini tunjangan. Untuk tunjangan dia besarnya segini. Untuk gaji pokok dia besarnya ini tambah ini. Sehingga kalau di total baru ya. Nah, sekarang bagaimana praktik di aplikasinya? Nah, ini udah bisa kelihatan ya, yang berubah adalah tunjangannya. Sekarang kita lihat dulu SK-nya. Untuk SK pengangkatan kepala BPP TIK ini sudah ada, sudah masuk ya. Kemudian yang berikutnya untuk tarif pokoknya juga sudah masuk ya. Sekarang yang perlu kita perhatikan adalah untuk ini eselonnya ini. Untuk eselonnya dia sudah mendapatkan 1260.
Nah, tapi ketika perekaman yang SK lama, nah ini dia masih 540. Artinya dari SK di sini dia sudah lengkap. Tinggal kita buatkan saja kekurangannya. Yang pertama ini Hamdani. Kita pilih dulu Hamdani. Nah, yang pertama kita lihat lagi sini kekurangannya. Apa? Kekurangannya adalah dia mendapatkan untuk Januari Februari itu kita lihat dari SK yang lamanya. Berarti tarif kolektif sini perubahan. Berarti yang kita pakai adalah SK ini dengan golongan pelaksananya. Dengan golongan eselon 4-nya dibandingkan dengan yang SK sebelumnya. Berarti di sini pakai tarif 2019. Nah, artinya di sini nomornya adalah 2303 2302. Kita pilih dulu gaji induk. Ini kita pakai yang 2303 sama 2302 ya, benar ya. Nah, ini jumlahnya adalah 2 bulan. Ini 2 bulan. Jadi ini rinciannya untuk Januari Februari ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita pilih lagi Hamdani lagi. Yang berikutnya adalah kita memberikan tunjangan. Nah, untuk tunjangan ini yang bersangkutan berarti kan hanya mendapatkan 1 bulan ya. Jadi di sini kekurangan rapelannya adalah 1 bulan. Sini bisa kita lihat untuk tunjangannya sudah direkam di nomor 2304 sama 2303. Nah, artinya di sini kita langsung buatkan 2304 sama lawannya adalah 2303. Ini besarannya ini bisa kita bikin di bulan Maret. Untuk bulannya mulai dari April ke Maret, cukup 1 bulan saja. Sini bisa kita lakukan penyimpanan. Coba kita simpan dulu. Nah, kira-kira seperti itu, dan kemudian kita bisa cek di laporan cetak gaji. Sini kita bisa lihat lagi golongan 4 rekap halaman luar ya. Kemudian kita periksa hasilnya. Oke, untuk halaman luar aja kita periksa. Ini untuk halaman luar, kita pertama lihat dulu untuk gaji pokok. Nah, 605.000 kita cocokkan di sini sama gitu ya. Nah, untuk bagian tunjangan kita bisa lihat lagi dia sebesar 720 selisihnya. Ya, jadi secara inti dia mendapatkan angka yang sama, yaitu sebesar ini. 2 ini. Ini. Adapun untuk tunjangan istri suami karena dia melekat, jadi kita tidak menghitung di sini. Jadi intinya adalah di gaji pokok dan tunjangan jabatan atau struktural. Nah, mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Teman silahkan diulang-ulang lagi videonya. Adapun link ini nanti akan saya tautkan juga di YouTube agar bisa diakses ini ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.